Apakah Krishna bertindak curang di Mahabharata? Krishna menggunakan tipuan beberapa kali di Mahabharata, terutama selama perang untuk mengatur strategi dan memastikan kemenangan atas Bhisma, Drona, Burisrawa, Jayadrata, Karna, dan Duryodhana. Sebelum perang, dia masuk ke istana Jarasandha, dan kemudian menggunakan Bima sebagai alat untuk membunuhnya, dengan demikian menyingkirkan saingan utama Yudhishthira dalam Rajasuya. Dalam Mahabharata, Krishna membangun reputasinya sendiri sebagai seseorang yang terutama mengandalkan metode non-tradisional untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dari situasi apapun. Berikut adalah beberapa taktik yang digunakan oleh Krishna dalam Mahabharata. Taktik yang digunakan mungkin akan dianggap licik dan curang oleh sebagian orang. Satu, akal Krishna saat kematian Jarasandha. Ketika Yudhishthira mengumumkan niatnya untuk melakukan Rajasuya, Krishna mengatakan kepadanya bahwa selama Jarasandha masih hidup, kaisar lain tidak dapat diangkat. Dia kemudian menawarkan untuk membunuh Jarasandha menggunakan akal-akalan, alih-alih perang habis-habisan. Bima dapat membunuh Jarasandha dengan cara membelah tubuhnya menjadi dua pada saat duel gulat. Dua, strategi Krishna pada saat kematian kakek Bhisma. Pada hari ke-10 perang, Krishna mendalangi solusi di mana Arjuna melawan Bhisma dari belakang Srikandi sehingga kakek Bhisma dapat dikalahkan dan dikesampingkan selama sisa pertempuran di Kurukshetra. Bhisma memberitahu para Pandawa bahwa tidak mungkin dia dikalahkan saat dia menggunakan senjata. Namun, dia akan menolak untuk melawan Srikandi, karena dia awalnya adalah seorang wanita. Karena strategi ini, Arjuna dapat mengalahkan kakek Bhisma saat dia meletakkan senjatanya. Tiga, strategi Krishna pada saat kematian Jayadrata. Kematian Abhimanyu merupakan pukulan telak bagi Pandawa. Secara khusus, Drupadi, Yudhishthira, dan Bima merasa sangat bersalah karena tidak membunuh Jayadrata ketika mereka memiliki kesempatan. Arjuna menyalahkan Jayadrata sebagai penyebab kematian Abhimanyu dan bersumpah untuk membunuhnya keesokan harinya sebelum matahari terbenam. Arjuna bersumpah bahwa jika dia gagal membunuh Jayadrata, dia akan mengorbankan dirinya sendiri. Ini mengatur panggung untuk pertempuran hari ke-14 yang sangat heroik dan epik. Pada hari ke-14, pada saat Arjuna dekat di belakang Jayadrata, Krishna menggunakan ilusinya untuk menutupi matahari terbenam dengan lapisan awan tebal, menipu semua orang agar percaya bahwa hari telah berakhir. Akibat kebingungan tersebut, Arjuna memenggal kepala Jayadrata. 4. Strategi Krishna dalam kematian Drona. Pada hari ke-15, Krishna memberikan saran untuk memberitahu Drona bahwa Ashwatthama telah dibunuh, karena itulah satu-satunya cara Pandawa dapat memaksa pembimbingnya untuk mengesampingkan senjatanya. Yudhishthira kemudian menceritakan kebohongannya yang terkenal. Mengetahui bahwa tidak mungkin mengalahkan Drona yang bersenjata dan putranya Ashwatthama hari itu, Krishna menyarankan kepada Pandawa sebuah rencana untuk melucuti senjata guru mereka. Strateginya adalah bahwa Bima pertama-tama membunuh seekor gajah bernama Ashwatthama, dan kemudian mengklaim kepada Dronacharya bahwa dia telah membunuh putra Dronacharya dengan nama yang sama. Di sisi lain, pasukan Pandawa menyibukkan Ashwatthama putra asli Drona dalam pertempuran di tempat lain yang jauh dari ayahnya. Sehingga Ashwatthama tidak dapat menyelamatkan ayahnya dan dapat merusak rencana strategi mereka dalam mengalahkan guru Drona. Tidak mempercayai akan kematian anaknya, Drona bergegas mendekati Yudhishthira,
karena dia mengetahui kepatuhan kuat Yudhishthira pada dharma dan kejujuran. Ketika Dronacharya menanyakan kebenarannya, Yudhishthira menjawab dengan samar, "Aswatthama sudah tewas, tapi seekor gajah, bukan anakmu." Krishna juga tahu bahwa Yudhishthira tidak mungkin berbohong secara langsung. Jadi di bawah instruksinya, para prajurit lainnya meniup trompet dan keong perang, menimbulkan suara gaduh sedemikian rupa sehingga Dronacharya hanya mendengar bahwa Aswatthama telah tewas, dan tidak dapat mendengar bagian terakhir dari jawaban Yudhishthira. Kemudian Drona turun dari keretanya, meletakkan tangannya dan duduk di tanah dalam meditasi untuk menemukan jiwa putranya. Pandawa ingin menggunakan kesempatan ini untuk menangkapnya. Tetapi, karena marah dengan kematian ayahnya dan beberapa prajurit Pancala, Drishtadyumna mengambil kesempatan ini dan memenggalnya, yang merupakan pelanggaran berat terhadap aturan perang. Krishna membenarkan tindakan tersebut dengan menunjuk peran Drona dalam pembunuhan Abhimanyu. Kematian Karna. Pada hari ke-17, pada saat pertempuran, roda Karna terbenam di lumpur. Pada saat itu, Krishna menyuruh Arjuna untuk melupakan semua aspek kebajikan dan menembakkan panahnya yang paling berbahaya ke musuh meskipun dia telah berlutut. Karena hal ini, Arjuna dapat mengalahkan dan membunuh Karna pada saat pertempuran hari itu. 6. Tindakan curang saat kematian Duryodhana. Pada hari ke-18 perang, dengan pasukannya berkurang menjadi dirinya sendiri, Aswatthama, Kripa dan Kritawarma, Duryodhana pergi bermeditasi di sebuah danau. Ketika Pandawa dan Krishna akhirnya menemukannya, Duryodhana memberitahu mereka bahwa dia ingin menghadiahkan kerajaan kepada mereka, dan mengasingkan diri ke hutan. Yudhishthira menolak tawaran itu, memberitahunya bahwa Hastinapura bukanlah hadiah Duryodhana. Sebagai gantinya, dia menawarkan Duryodhana dapat memilih salah satu dari Pandawa bersaudara untuk bertarung 1 lawan 1 dengan senjata pilihannya, dengan pemenang duel pertarungan ini adalah pemenang perang. Terlepas dari keunggulannya atas Yudhishthira, Arjuna, Nakula, atau Sahadewa dalam pertempuran menggunakan gada, Duryodhana memilih musuh bebuyutannya, yaitu Bhima. Walaupun Bhima memiliki keunggulan dalam hal fisik, Duryodhana memiliki teknik yang lebih baik karena pengabdiannya pada keahliannya bermain gada. Setelah pertempuran yang panjang dan brutal antara kedua murid Balarama, Duryodhana mulai menguras tenaga Bhima dan hampir membuat Bhima pingsan. Pada titik ini, Krishna mengamati pertarungan, memanggil Bhima dan memberi isyarat dengan berulang kali menepuk pahanya sendiri dengan tangannya. Sebagaimana dimaksud, Bhima diingatkan akan sumpah yang diambilnya setelah permainan dadu untuk meremukkan dan menghancurkan paha Duryodhana. Bhima kemudian menyerang Duryodhana dengan gadanya dan menghantam pahanya, dan melukai Duryodhana secara fatal. Setelah wajahnya ditendang oleh Bhima, Duryodhana meratapi bahwa dia dibunuh dengan cara yang tidak adil, mengingat bahwa menyerang di bawah pinggang dalam pertarungan gada adalah ilegal. Marah atas pelanggaran tersebut, Balarama, saudara laki-laki Krishna, mengangkat senjatanya untuk menyerang. Krishna menghibur Balarama dengan mengingatkannya akan perbuatan jahat Duryodhana, dan menegurnya karena mencoba mempengaruhi perang yang telah dia tolak untuk ikut berpartisipasi.